Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah The Fool. The Fool itu adalah sebuah awalan yang baru, optimis, mulai aja dulu, melangkah aja dulu, dan gini. Aku mendapat vibe sebenarnya kamu tahu sih kamu perlu ngapain, apa yang kamu perlu lakukan dengan masa depan kamu, dengan hidup kamu sekarang, pelajaran-pelajaran dari masa lalu. Cuman gini, problemnya adalah kadang hal yang kita tahu atau yang berbicara di hati kita nggak selalu kita lakukan. Dan ini mungkin aku ngomong reading ini juga ya, ngomong hal ini juga di reading sebelumnya gitu. Tentang hal-hal basic yang kita tahu tapi nggak kita lakukan. Tapi ini bukan tentang hal basic sih. Ini sesuatu yang signifikan buat hidup kamu dan kamu tahu gitu. Karena gini, kita lihat dulu sebelum ke oracle-nya di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang conclusion are within reach gitu. Sebenarnya tadi aku bilang kamu udah paham tentang hal yang kamu perlu lakukan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan rencana kamu ke depan, apa yang mau kamu lakukan dengan hidup kamu, tentang keluar dari zona nyaman juga, sesuatu yang familiar yang perlu kamu tinggalkan. Terus ada juga tema tentang sesuatu yang berhubungan dengan finansial gitu, antara ada problem finansial atau kamu ini sebuah reminder untuk mindful gitu dengan cara kamu belanja, cara kamu spending uang kamu, gimana kamu mengatur keuangan kamu. Nah, ini sebuah reminder ya. Terus, nah baru nih kita bahas tentang oracle ya. Karena gini, ini menarik banget sih. Baru kamu doang nih yang sejauh ini ya. Tentang masa lalu dan masa depan itu keluar temanya. Yang pertama itu North Node. Berbicara future, masa depan. Lalu yang berikutnya South Node. Kata kuncinya masa lalu. North Node itu future, masa depan. Tadi aku bilang ada sesuatu tentang planning ke depan. Melangkah setelah ini tuh mau ngapain gitu. Makanya ada tema The Fool. Kayak kayak konfirmasi aja ada coffin. Itu coffin itu tentang sesuatu yang berakhir. South itu berhubungan dengan sesuatu yang dari masa lalu atau sesuatu yang familiar kayak uh, mungkin ada kebiasaan tertentu, hal-hal yang familiar dengan kita. Kadang hal yang familiar itu juga kayaknya aku pernah bilang ya atau enggak. Jadi kayak ketika kita terasa familiar, terasa nyaman, di situ kita nggak bertumbuh sih karena udah biasa gitu. Atau bisa jadi juga temanya adalah kayak kamu di persimpangan jalan antara mendamaikan masa lalu dan masa depan. Mungkin ada hal tertentu yang membuat kamu melakukan atau tidak melakukan sesuatu di waktu sekarang gitu. Makanya tema besar kamu adalah the full, antara berani melangkah atau enggak, meninggalkan sesuatu yang familiar atau enggak dari sebuah akhir. Itu adalah sebuah lembaran baru buat kamu sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah rumah keempat. Rumah keempat itu berbicara tentang keluarga, tentang rumah, tentang inner world kita gitu. Ini sebuah reminder juga, mungkin ada tema signifikan tentang keluarga atau tentang rumah, atau bisa jadi juga tentang dunia internal kamu. Sebuah reminder untuk kamu juga memperhatikan dunia internal kamu, meregulasi emosi kamu. Karena mungkin faktor emosi juga signifikan sih tadi, karena ada tema antara masa lalu dan masa depan ya. Terus blessingnya buat kamu adalah Ace of Pentacles, awalan yang baru. Dengan gambar surat itu bisa berhubungan dengan dokumen, kabar juga bisa, komunikasi akan signifikan sih sekitaran kamu nonton reading ini. Ya, jadi awalan yang baru mungkin berhubungan dengan pekerjaan atau sesuatu yang mau kamu bangun, bisnis juga bisa, atau aspek lain karena Pentacles itu bisa jadi juga kayak sebuah pemberian dan hal-hal lain yang kayak bisa kamu persepsi gitu dengan panca indera, dan itu sesuatu yang solid. Bisa jadi juga ini sebuah kesempatan baru gitu untuk kamu menulis cerita kamu lagi ya. Terus yang jadi tantangan adalah Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu perlahan tapi pasti gitu. Atau bisa jadi juga stagnansi. Ketika jadi tantangan itu bisa stagnansi, dan karena di sini konfirmasinya child, bisa jadi ya rasa pesimis gitu, atau rasa tidak sabar dengan sesuatu hal. Karena kalau kamu lihat anak-anak, mereka tuh kayak kalau sedih atau nangis pun itu nggak lama-lama gitu ya. In general mereka itu vibe-nya happy gitu. Jadi ketika dua kartu ini jadi tantangan kamu, itu tadi ya sudah aku sebutin. Oke. Dan sebenarnya gini, lihat energi di dasar deck itu adalah Page of Wands. Ada dua page di sini. Yang satu lagi itu Page of Swords. Jadi kayak page itu selalu tentang kabar, komunikasi. Tadi juga ada gambar yang surat itu. Makanya aku tekankan ada komunikasi yang signifikan sekitaran kamu nonton reading ini. Dan juga Page of Wands ya di dasar deck itu kayak ada sesuatu yang memanggil, kayak sesuatu, ada rasa di dalam diri kamu sebenarnya ingin memberi warna gitu, ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda, membuat variasi di dunia kamu. Karena Page of Wands itu energinya petualangan, excitement,
sesuatu yang bikin kamu semangat. Tapi karena di dasar deck ini warnanya itu terasa samar-samar gitu. Bisa jadi sebenarnya kamu tahu hal ini kayak memanggil, kayak gue pengen ada sesuatu yang berbeda sama hidup gue gitu. Tapi kayak apa ya? Kayak takut. Kayak gimana kalau gue melangkah situ, gue nggak tahu gitu. Gimana kalau misalnya gue nggak bisa? Gimana kalau ternyata nggak ada yang berubah gitu. Tapi belum dicoba aja, dialog-dialog internal kamu sudah seperti menghentikan kamu gitu. Makanya tadi ada tema The Fool, makanya ada tema di persimpangan jalan gitu ya. Dan juga sebuah pesan juga, karena kamu fix sign, resistensinya itu karena apa ya, dibanding elemen lain gitu, punya kecenderungan untuk lebih apa ya, lebih lama prosesnya, atau lebih resisten gitu terhadap perubahan, atau menginisiasi perubahan di dalam hidup kamu. Walaupun kamu tahu kayak kamu ada yang berbicara di hati kamu, kayak gue pengen ada yang beda nih sama hidup gue gitu ya. Tapi pasti ada tapinya. Oke, dan aku selalu tekankan gini, gimana pun semuanya kembali ke kamu gitu ya penonton. Karena ya aku cuma membaca energi, selalu aku kembalikan keputusannya dari kamu, yang ngejalanin kamu, yang tahu rasanya juga kamu gitu. Tapi hopefully ya ada sesuatu yang berbicara dengan reading ini, jadi di next readingnya kayak ada pesan yang berbeda, bukan pesan yang sama berulang, karena secara kolektif teman-teman belum ada perubahan gitu. Oke, selanjutnya Page of Swords, dan dikonfirmasi sama buku. Jadi buku itu kayak ada sesuatu yang terungkap. Coffin juga bisa berbicara kayak ada sesuatu yang terbuka, terungkap, sebuah informasi, sebuah pemahaman juga bisa, kayak breakthrough dalam hal pemikiran. Tadi juga kayak ada tema pembelajaran gitu, pemahaman tentang sesuatu hal yang udah kamu lewatin, karena buku itu bisa jadi juga tentang sebuah pembelajaran. Terus juga karena tadi ada tema komunikasi, ada dialog juga mungkin yang perlu, semacam kamu perlu berdialog dengan pihak-pihak tertentu, semacam berdiplomasi, atau ada hal-hal signifikan yang perlu dikomunikasikan. Tapi gini, dengan book di sini kayak aku melihat kamu bisa menavigasi hal ini ya. Terus yang berikutnya adalah Empress dan Lily. Gini, Empress itu biasanya berbicara tentang kemakmuran, kenyamanan diri, terus juga kayak melahirkan sesuatu dalam tanda petik, itu bukan dalam artian sesungguhnya, dalam melahirkan pemikiran, melahirkan versi diri kamu yang baru. Terus juga kadang gini, entah kenapa aku dapat pesan, kadang bertumbuh itu rasanya nggak nyaman. Kadang kita perlu melewati ketidaknyamanan dulu supaya kita bertumbuh, supaya kita tambah bijak, supaya kita punya, kayak kita menambah value-value baru di dalam diri kita gitu ya, dengan dua kombinasi ini. Karena Lily itu berbicara sesuatu proses, sesuatu kematangan, suatu pendewasaan juga bisa. Dan ini bisa jadi juga sebuah hubungan dengan perjalanan spiritual ya. Kalau misalnya pertimbangan kamu adalah misalnya orang-orang terdekat kamu, entah itu pasangan, keluarga, aku cuma mau bilang sih, kalau apapun yang kamu mau lakukan atau tidak lakukan, kalau misalnya nanti ketika kamu sudah sangat tua gitu, atau ketika kamu di detik-detik nafas terakhir kamu, hal ini ketika kamu tidak lakukan ataupun lakukan, kamu akan sesalin atau tidak. Gitu aja sih aku selalu bilang ya. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.